kembali lagi ke ijazah. Kalau ijazah itu bukan dari original source, ya patah, patah. Jadi gini, saya sering kali dulu itu waktu di kasus tadi sempat disinggung juga sama Bang Joshua kopi sianida. Nah ini ada cerita juga nih. Eh Dulu September 2016 ketika Rismond itu hadir sebagai ahli dari pihak PH, eh, saya waktu itu sedang ngajar. Kemudian saya ditelepon sama jaksa penuntut umum JPU. Pak Nuh, ini dari pihak PH mau sidang konfrontasi. Oh ya boleh, saya bilang nanti saya datang. Apakah sudah persetujuan majelis hakim? Sudah Pak Nuh. Oh ya udah, saya datang. Datanglah saya siang. Kayaknya setelah sholat zuhur itu saya datang ke sana. Bagi kita sebagai ahli digital forensik, pemeriksa digital forensik, pemeriksaan ulang itu hal yang lumrah, nggak ada masalah. Jadi kalau misalnya saya periksa satu hard disk, kemudian diperiksa ulang sama Bang Joshua, itu nggak ada masalah. Atau Bang Joshua periksa satu handphone, kemudian saya periksa ulang, itu juga nggak masalah, itu lumrah di dalam digital forensik. Saya sampaikan, kalau memang mau pemeriksaan ulang di dalam sidang konfrontasi tadi, harusnya pendekatannya apple to apple. Apple to apple itu ada 3 persyaratannya. Sampel ujinya sama, metodologi ujinya sama, peralatan ujinya sama. Saya ulangi ya, sampel ujinya sama, metode ujinya sama, kemudian peralatan ujinya sama. Itu yang paling bagus. Meskipun dilakukan oleh 2 orang yang berbeda, di lingkungan laboratorium yang berbeda, sekalipun itu tetap hasilnya akan sama. Tapi kalau sampel ujinya berbeda, ya jelas jadi bias. Misalnya kayak gini, Bang Joshua ditimbang berat badannya 80 kilogram misalnya. Kemudian saya nggak terima, nggak mungkin Bang Joshua itu berat badannya 80 kilogram. Saya mau pemeriksaan ulang, penimbangan ulang berat badan Joshua. Tapi yang saya timbang ulang bukan badannya Bang Joshua, tapi badannya Pak Roni. Ya nggak bisa, hasilnya pasti beda. Gitu. Jadi sampel uji itu penting sekali. Kalau misalnya saya tidak yakin sama pemeriksaan Bang Joshua, maka kalau saya diminta pemeriksaan ulang, saya satu. Mana sampel ujinya? Saya nggak mau bukan dari sampel uji yang sama. Itu diatur di ISO 27037. Harus original source atau digital evidence copy. 2. Ya, saya ulangi ya. Harus original source. Kalau tidak dapat original source, digital evidence copy. Gitu. Itu yang nilainya identik karena verifikasi nilainya ada. Nah, pada waktu persidangan September 2016, saya bilang sama Jaks, sama Rismat, sama PH, silakan ambil aja kok evidence-nya itu ada di jaksa, tinggal penetapan hakim, periksa ulang. So simple, that's it, saya bilang. Ambil aja, nggak ada masalah bagi saya. 2 tambah 3, 5, ya tetap aja 5. Nggak akan jadi 6, nggak akan jadi 4. Tapi ternyata Risman nggak mau melakukan pemeriksaan ulang. Katanya pemeriksaan ulang butuh waktu yang lama. Padahal kalau hanya didasarkan pada metadata, dia kan ngomongnya metadata. Itu metadata, itu Bang Joshua juga tahu. Kalau hanya sekedar metadata diambil dari file, satu file video, itu juga hanya hitungan detik atau menit. Nggak lama, anggap aja ada hitungan menit. Udah dapat ekstraksinya, tinggal dianalisa metadata itu. Bukan hitungan hari atau minggu. Dia bilang, oh bisa 2 minggu lebih. Nggak, kelihatan memang nggak bisa melakukan pemeriksaan gitu. Dia hanya bisa bernarasi berbeda gitu. Yang penting berbeda gitu. Jadi mengingatkan saya sama ada satu kalimat mutiara Bang Joshua sama Mbak Atina. Itu Jonathan Swift. Jonathan Swift itu penulis Gulliver's Travel. Kata Jonathan Swift, you cannot reason a person out of something they will not reason into. Jadi kamu tidak akan bisa meyakinkan orang lain yang dia itu tidak yakin untuk itu. Kalau bahasanya itu tidak ada bukti yang bisa tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan bukti bagi orang yang bodoh. Jadi perspektifnya yaitu
nggak ada yang bisa gitu. Jadi kacamatanya kacamata menurut kebenaran versinya dia. Jadi kalau ada di luar itu fakta realitas yang benar, dia nggak terima gitu. Pada waktu PK yang terakhir Oktober 2024, jaksa juga sempat nanya sama saya, kan itu kasus itu udah PK 3 kali. Kemudian jaksa bilang, Pak Noh, sidang konfrontasi sama Risman, oh ya nggak apa-apa, saya ladeni nggak ada masalah kok gitu. Nggak mau juga. Dia memang nggak mau eh, adu argumentasi sama saya gitu. Saya juga bingung gitu. Maunya apa? Hanya bisa bernarasi jahat di luar. Itu fitnah-fitnah semua yang dinarasikan sama Rismond. Bagi saya, tempat terbaik, salah satu tempat terbaik untuk adu argumentasi ilmiah itu adalah di depan persidangan. Itu tempat terbaik karena netral. Ada jaksa, ada PH, pengacara. Kemudian majelis hakim di posisi yang netral, tidak memihak. Ada waktu untuk ahli dari pihak jaksa, ada waktu untuk ahli dari pihak PH. Imbang sekali, netral. Tapi ternyata Risman nggak mau adu argumentasi ilmiah di depan persidangan. Jadi kalau saya analogikan gini, kalau misalnya saya diminta sama Mbak Atina, ayo Pak Nuh, adu tinju sama Bang Joshua. Pasti kan kita nanya, adu tinjunya di mana Mbak Atina? Kalau di ring tinju kami mau, karena ada hakimnya, ada wasitnya, jelas. Tapi kalau misalnya adu tinjunya di luar ring tinju, di jalanan, itu namanya tawuran. Tawuran jadinya ribut gitu, rusuh gitu. Adanya debat kusir. Makanya ketika Bang Joshua ngajak saya sebenarnya itu agak sungkan juga karena kan saya tuh males yang hal-hal yang kayak gini. Tapi ada kalanya juga harus saya ngomong di sini tentang literasi digital forensik sekaligus saya juga silaturahim sama Bang Joshua. Saya udah lama sekali nggak ketemu sama dia gitu, sama teman-teman di sini. Nah, kembali lagi ke tadi sempat disinggung sama Bang Joshua apa ya? Oh ya, e-right soft. Nah, itu juga sempat sempat ditanya-tanya gitu sama gini. Saya sampai bingung ini Rismond ini ahli apa enggak ya gitu. Apa dia nggak tahu tentang namanya writing application, writing library. Ketika kita melakukan ekstraksi metadata satu file video, maka itu ada nanti komponen namanya writing application atau writing library. Nah, di kasus itu yang kita dapatkan adalah aplikasi eRedsoft. Jadi eRedsoft itu aplikasi bawaan di VR. Di VR itu butuh sistem untuk bisa menangkap objek dari kamera CCTV kemudian untuk dituangkan ke dalam hard disk. Jadi dia butuh sistem. Jadi kan kamera CCTV itu adalah perangkat keras, hardware. Hard disk juga hardware, perangkat keras. Butuh sistem, yaitu perangkat lunak, untuk menjembatani objek yang ditangkap oleh kamera CCTV agar bisa disimpan di dalam hard disk. Nah, aplikasi yang digunakan di dalam DVR itu adalah aplikasi eRightSoft. Dan itu dikuatkan di dalam metadata, jadi mungkin Rismond juga nggak teliti membaca metadata. Ada di atasnya writing application atau writing library namanya director, komponen director. Director itu menjelaskan asal-usul dan penggunaan aplikasi eRedsoft di dalam ekstraksi metadata itu. Nah, di situ ditulis di dalam komponen director, super, kemudian build number 95, tahun 2013. Super itu adalah singkatan, super plus recorder. Super itu singkatan simplified, universal, player, encoder, renderer, plus recorder. Tuh lengkap sekali itu. Jadi eRedsoft ingin menyatakan bahwasanya aplikasi ini digunakan untuk player. Player itu bisa playback. Encoder nanti di encoding untuk bisa disimpan di dalam hard disk. Kan hard disk itu kan bilangan biner, disimpan di sana. Nanti kalau mau ditampilkan, dia butuh renderer. Renderer itu data atau objek yang ditangkap dari kamera CCTV, kemudian nanti dirubah menjadi sinyal-sinyal video yang bisa nanti di playback.